Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku yang soleh-solehah. Pagi hari ini kita belajar lagi. Kali ini kita akan membahas tentang kalimat tanya dan poster ya. Namun sebelumnya kita awali terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah anak-anakku semuanya, kali ini kita sudah sampai di tema 5, subtema 3 ya, muatan bahasa Indonesia. Kalimat tanya. Siapa yang sudah tahu? Mungkin di kelas 4 kemarin sudah dibahas ya, tentang kalimat tanya. Kalimat tanya adalah kalimat yang digunakan untuk mendapat jawaban dari yang ditanya. Betul ya. Jadi digunakan untuk mendapatkan jawaban dari yang ditanyakan. Kalimat tanya nih diucapkan dengan intonasi naik pada suku kata akhir ya. Dalam bentuk tulis ditandai dengan tanda tanya. Jadi ciri khasnya jika menggunakan tanda tanya ini adalah kata atau kalimat tanya ya. Nah, kata tanya yang digunakan apa? Misalnya apa, siapa, kapan, di, ke, dari, mana ya. Bisa dari mana, kemana, di mana, mengapa, bagaimana, dan berapa. Ya, kita bahas satu persatu ya. Kata tanya apa ya? Ini digunakan untuk menanyakan benda, keadaan atau perbuatan ya. Dan jawabannya berupa benda atau pengertian ya. Jadi apa yang dimaksud dengan kata? Nah, ini adalah jawabannya bisa berupa pengertian, bisa berupa benda. Kemudian yang kedua, kata tanya siapa. Ini untuk menanyakan pelaku ya, yang terkait, tersangkut atau turut serta dalam suatu peristiwa atau kejadian ya. Jawabannya berupa orang atau pelaku suatu tindakan. Nah, ini kata tanya siapa. Bisa orang, bisa pelaku suatu tindakan ya. Selanjutnya kata tanya kapan ya. Untuk menanyakan jelas, kalau kapan untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa, suatu keadaan, dan jawabannya dapat berupa jam, hari, tanggal, bulan, tahun, ataupun lamanya sebuah kejadian. Ini kata tanya kapan. Selanjutnya, kata tanya di, ke, atau dari mana ya. Di mana, kemana, atau dari mana. Untuk menanyakan apa? Untuk menanyakan tempat suatu peristiwa berlangsung ya. Lokasi yang akan dituju serta tempat yang sedang digunakan atau yang tengah disambangi. Jawabannya adalah hal-hal yang ditanyakan dari kata tanya tersebut ya. Di mana? Di mana kamu tinggal? Kemana kamu akan pergi? Nah, ini contohnya. Selanjutnya, kata tanya mengapa ya. Untuk menanyakan alasan atau sebab sebuah peristiwa terjadi ya. Jawabannya berupa penyebab peristiwa tersebut terjadi ya. Umumnya jawaban diawali dengan karena atau sebab ya. Mengapa ini bisa terjadi? Nah, karena ini adalah kata tanya mengapa. Selanjutnya, kata tanya bagaimana. Kata tanya bagaimana ini untuk menanyakan cara atau proses sebuah peristiwa berlangsung ya. Keadaan atau kejelasan suatu hal. Kemudian jawabannya berupa keadaan atau kejelasan suatu hal serta cara atau proses sebuah peristiwa berlangsung ya. Misalnya bagaimana cara membuat tahu? Bagaimana cara membuat anyaman ini? Nah, ini berarti menanyakan cara atau proses ya sebuah peristiwa berlangsung.
Nah, kemudian kata tanya berapa? Jelas kalau kata tanya berapa untuk menanyakan banyak jumlah atau satuan ya. Jawabannya berupa banyak jumlah atau satuan yang hendak ditanyakan. Berapa uangmu? Berapa jumlah kucingmu di rumah? Nah, ini menanyakan jumlah atau satuan. Jawabannya pun jumlah atau satuan. Nah, itu tadi tentang kalimat tanya dan kata tanya. Yang kedua kita akan membahas tentang poster sekarang. Poster atau plakat ya. Pernah lihat poster? Ya, barangkali sudah pernah lihat ya. Poster atau plakat adalah perpaduan gambar dan tulisan ya. Biasanya ditempel di tempat-tempat umum dan mengandung ajakan ya. Tujuannya apa dibuat poster itu? Untuk memberikan informasi sesuatu hal kepada khalayak ramai ya. Informasi yang ada pada poster sifatnya mengajak ya. Nah, ini bisa ditempel di tempat-tempat umum ya. Biasanya berupa kertas atau stiker ya, yang ukuran sedang itu kemudian ditempel ya. Nah, tujuannya apa? Memberikan informasi dan sifatnya mengajak, ini poster. Nah, ciri-ciri poster ya, memiliki komposisi yang terdiri atas huruf dan gambar di atas media kertas atau kain yang berukuran besar. Ini ciri-ciri poster. Dilakukan dengan menempelkan poster pada dinding atau permukaan datar di tempat-tempat umum. Dibuat dengan perpaduan warna dan warna yang kuat dan kontras. Ini untuk apa? Untuk menarik perhatian. Jadi ketika dibuat menarik, dibuat berwarna kontras, ini untuk menarik perhatian khalayak ramai. Nah, selanjutnya yang keempat, ciri poster tadi adalah bahasa yang digunakan ini merupakan bahasa yang singkat, jelas, dan tidak rancu sehingga mudah dipahami. Jelas, singkat, mudah dipahami. Ini ciri-ciri poster, bahasa poster. Kemudian tulisan atau kalimat poster mengandung ajakan ya, bisa berupa ajakan untuk apa? Membeli produk atau mengikuti suatu kegiatan. Nah, ini ciri-ciri poster. Pemberian gambar atau foto dan tulisan atau kalimat memiliki perbandingan proporsional ya, perbandingannya proporsional ya. Jadi pas. Syarat-syarat poster ya. Ada kesesuaian antara poster dengan perilaku yang diimbaukan ya. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami, ada daya tarik dari kata kalimat yang digunakan ya. Daya tariknya ada. Kemudian tersusun dari kalimat singkat, jelas, dan bermakna. Kemudian dikombinasikan dengan kata-kata dan gambar yang mengandung nilai keindahan. Jadi sesuai ya antara poster dengan perilaku yang diimbaukan. Kemudian bahasanya mudah dipahami. Tersusun dari kalimat singkat, jelas, dan bermakna, dan dikombinasikan dengan gambar-gambar atau kata-kata yang mengandung nilai-nilai keindahan. Ini syarat-syarat poster. Nah, selanjutnya poster yang lain adalah mampu menarik publik. Media yang digunakan dari bahan yang tidak mudah rusak atau sobek ya. Ukuran disesuaikan dengan tempat atau lahan pemasangan serta target pembaca. Ini syarat-syarat poster yang lain. Nah, itu anak-anak tentang kalimat tanya dan poster. Sekarang tugas kalian adalah mengerjakan LKS tema 5 halaman 49 sampai 50 ya. Muatan bahasa Indonesia. Demikian penjelasan tentang poster dan kalimat tanya. Pak Guru akhiri, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.